walakal hamdu daiman abada. Al-qail fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu dzul fadlil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, al-qail walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, al-qail kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abara. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wal Bukhari al-hadis aw kama qala wal qail aidan istaqimu wa lan tuqsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah wa la yuhafidu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Rawahu Dawud wa Ibnu Majah wal Hakim wal Baihaqi wa Tabrani al-hadis kama qala Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Boi Wali Idris yang dirahmati oleh Allah, yang paling utama sekali kami mengingatkan juga mengajak kepada para hadirin di hari yang terbaik, di dalam suasana yang mulia, di atas mimbar khutbah Jumat. Sekali lagi kami mengingatkan, mari kita bersama-sama selalu memperhatikan, selalu berusaha untuk menjaga nilai iman terhadap janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai kita ragukan. Tetap yakin dan percaya bahwasanya apa yang dijanjikan Allah, apa yang Allah jaminkan bagi hamba-hambanya yang beriman itu adalah hak. Di antaranya siapa yang taat patuh kepada Allah dan Rasul, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar, yakni kebahagiaan dunia. Itu harus selalu kita benarkan apapun keadaan kita. Dan kemudian mari kita terus tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini yang akan menuntun kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, dan akan menjadi sebab Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Hal ini semua telah disampaikan oleh Allah.
Orang-orang yang beriman inilah orang-orang yang akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Siapa yang beriman pada Allah, maka Allah akan tunjukkan hatinya di jalannya. Begitu juga siapa yang bertakwa, Allah akan berikan kehidupan yang dimudahkan segala urusan, dilapangkan dalam urusan rezekinya, dan hilangkan segala kesusahannya. Jika jawab yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga tadi saya singgung firman Allah, bertakwalah kalian ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah akan jadikan ketakwaan kamu itu bisa membuka mata hati kamu sehingga bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, antara kebaikan dan keburukan, antara yang terpuji dan yang tercela. Wa yaj'al lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan ketakwaan itulah yang akan menjauhkan kalian dari kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ketakwaan itu akan menjadikan Anda mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan siang hari ini kita berkumpul di masjid Wali Idris guna untuk kepentingan yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin menyuburkan iman kita kepada Allah, semakin meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah, dan semoga Allah tetapkan iman dan takwa ini dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Wali Idris yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai kehidupan yang bahagia. Bahagia di sini ada bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia kita diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan bahagia di akhirat adalah kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah impian dan harapan setiap umat manusia, tak terkecuali umat muslim yang beriman kepada Allah. Semuanya menginginkan kehidupan yang bahagia, namun mereka lupa untuk meraih kehidupan impian yang sangat indah ini dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan keistiqomahan, dibutuhkan perjuangan yang tanpa lelah. Sebagai pembuktian atas diri kita bahwasanya kita memang layak untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan ingat, Allah sudah menyatakan hidup bahagia dunia, hidup bahagia di akhirat hanya milik orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasul dan selalu berusaha meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat patuh kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia yang besar, kebahagiaan yang besar, yaitu bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia diberikan kemudahan, bahagia di akhirat dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang-orang yang menjadi penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini jelas surga bahagia hanya dijanjikan bagi orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Orang yang mengerjakan perintah Allah disertai meninggalkan larangan Allah. Orang yang mentaati Rasul, yang diperintah dikerjakan dan dilarang ditinggalkan. Hal ini dikatakan oleh baginda Nabi SAW dalam satu sabdanya, hampir silakan Al-Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Semua umat saya akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Qalu
wa may ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang patuh padaku itulah orang yang masuk surga, dan orang yang menentang aku ialah orang yang tidak mau masuk surga. Hadirin, di sini jelas siapapun yang ingin mendapatkan kenikmatan yang abadi, yakni menjadi penghuni surga Allah, tidak ada jalan lain, ikutilah jalan Rasulullah SAW. Di antara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, jalan menuju surga, jalan menuju meraih kehidupan, impian, harapan, bahagia dunia akhirat. Seperti yang disabdakan baginda Nabi, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah wa la yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Istaqimu, istiqomahlah kalian di jalan Allah. Wa an law istaqamu 'ala tariqah la asqainakum ma'an ghadaq. Sungguh jika kalian lurus istiqomah di jalan Allah, yang diperintah kerjakan dalam keadaan apapun, yang dilarang tinggalkan dalam kondisi apapun. Walan tusuh, orang yang istiqomah sungguh dia akan mendapatkan pahala yang tidak bisa dihitung. Walan tuksulan, sekali-kali kalian tidak akan bisa menghitung pahala orang yang istiqomah di jalan, walaupun sedikit. Karena ini Nabi yang mengatakan juga demikian. Akhabul a'mali ilallah adwamuhu wa inqallah. Akhabul amal ilallah adwamuhu wa inqallah. All Muslim, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara istiqomah. Sungguh pahala istiqomah tidak ada yang bisa menghitung besar. Yang kedua yang diajarkan Nabi agar kalian berhasil meraih kehidupan, kebahagiaan dunia akhirat, fa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Yang pertama, perhatikan istiqomah kalian. Jangan tidak konsisten, kadang mengerjakan, kadang tidak. Inilah yang menjadikan amal kita ini tidak disukai sama Allah, tidak dicintai oleh, tidak diterima oleh Allah. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara kontinu, konsisten dalam keadaan apapun. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah. Sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Di sini Nabi jelas mengingatkan, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Sholat yang diwajibkan oleh Allah, beruntung kalian hanya diberikan 5 waktu. Pada mulanya 50 waktu, tapi karena begitu sayang, begitu belas kasihnya Allah kepada kita sebagai umat baginda Nabi SAW, sampai diturunkan menjadi 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ini jaga. Kalau sholat ini baik, makanya sholat ini adalah amal yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza shaluhat shaluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Muttafaqun alaih. Amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Kenapa? Karena apabila sholat itu baik, maka semua amal pasti baik, dan apabila sholatnya itu buruk, semua amal pasti buruk. Dalam satu hadis lain, masalul sholat fil jasad kama masalul ra'si, masalul sholat fil iman kama masalul ra'si fil jasad. Perumpamaan sholat di dalam keimanan seperti halnya kepala dalam jasad manusia. Kepala ini kalau ada, semuanya pasti sehat. Kalau yang lainnya ada tapi kepalanya tidak ada, pasti tidak akan bisa hidup. Anda sholat, Anda zakat, berhaji bolak-balik, tapi tidak sholat, nonsen, semuanya ditolak oleh Allah.
Anda sedekah, Anda memberikan istri nafkah yang halal, kalau tidak sholat tidak dianggap oleh Allah, artinya tidak ada pahala di akhirat. Betul di dunia Anda diberi ini semua karena rahmat Allah pada semua makhluknya, tapi di akhirat rahmat Allah hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga kata Nabi, wala yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada orang yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Bahkan di dalam wudu ini ada satu amalan sangat ringan sekali, doa yang dibaca setelah wudu. Ini bisa menjadikan kita bebas masuk ke dalam surga Allah dari pintu manapun, dari 8 pintu surga. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Wan Nasa'i, Nabi pernah mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fa yusbihu wudu'ahu thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatis saraniyah yadkhulu min ayyiha sya'a." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu berdoa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatis samaniyah, kecuali 8 pintu surga dibukakan untuk dia. Yadkhulu min ayyi babiya syaa, dia bisa masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ini satu amalan yang sangat ringan, apalagi kalau kita bisa menjaga wudu. Ba'dul Arifin di dalam kitab Ghayatul Munah pernah mengatakan ada 7 keramat, 7 kemuliaan yang diberikan Allah bagi mereka yang menjaga wudu. Man dawama 'alal wudu'i akramahullah bi sab'i karamatin. Yang pertama tashabuhul malaikah. Orang yang memiliki wudu mereka selalu ditemani oleh para malaikat, dikelilingi malaikat. Yang kedua, wala yazalul qalamu rabban fi kitabati sawabi. Qalam Allah, pulpen Allah, pena Allah terus berjalan menulis pahala kebaikan untuk dia selama dia mempunyai wudu. Dia dianggap seperti orang yang sholat. Yang ketiga, wa tusabbihuhu a'dha'uhu wa jawarihu. Semua anggota wudunya, semua anggota tubuhnya bertasbih kepada Allah yang pahalanya diberikan orang yang berwudu. Yang keempat, wala tufawwiduhu at-takbiratul ula ma'al imam. Dia diberikan pahala seperti orang yang sholat berjamaah yang mendapati takbiratul ihramnya imam. Kata Nabi, at-takbiratul ula yudriku al-mu'min ma'al imam khairun min hajjatin wa umratin mabrurah. Takbir pertama yang didapati oleh makmum dari seorang imam lebih baik daripada haji dan umrah yang diterima. Walau minal ajri kaman tasaddaqa bi wasni jabal uhudin dhahaban 'alal masakin. Yang kedua, dia diberikan pahala senilai dia seperti bersedekah 1 emas 1 gunung Uhud kepada orang miskin. Sedekah emas segunung Uhud itu apabila sholat berjamaah mendapati takbiratul ihramnya imam. Yang ketiga, wa kataballahu lahu bi kulli rak'atin ibadatan sanatin. Tiap rakaat Allah catat nilainya seperti ibadah selama 1 tahun. Yang keempat, wa kataballahu lahu bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Allah akan tetapkan dia terbebas, 1 dari sifat munafik, dan yang kedua terbebas dari api neraka. Yang kelima, wala yakhruju minad dunya hatta yara makana fil jannah. Dia tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia kecuali dia telah melihat tempatnya di dalam surga. Yang keenam, wa yadkhulul jannata bila hisabin. Dia masuk surga tanpa hisab. Ini ada di dalam sholat berjamaah mendapati takbiratul ihramnya imam.
Jadi orang yang menjaga wudhu, yang keempat dia diberikan rahmat, diberi pahala seperti orang yang berjamaah mendapat di takbiratul ihram. Yang kelima, wa taqfaduhul malaikatu inda naumi min syarris saqalain. Orang yang punya wudhu, dia akan dijaga oleh malaikat dari kejahatan bangsa jin dan bangsa manusia ketika dia sedang tidur. Kalau Anda punya wudhu, Anda dijaga oleh malaikat. Yang keenam, wa yusahhilullahu alaihi sakaratul maut. Orang yang bisa menjaga wudhu, ketika dia dijemput kematian, Allah akan berikan kemudahan saat sakaratul maut. Yang ketujuh, wa yakunu fi amanillah madama 'alal wudhu. Dia selalu di dalam penjagaan Allah selama dia mempunyai wudhu. Seperti yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika kamu menjumpai dirimu dalam musibah, kamu jangan mencemooh menghujat siapapun kecuali diri kamu sendiri. Sudahkah ketika kamu dalam keadaan musibah, apakah kamu dalam keadaan suci? Ini yang dikatakan Allah. Jadi semua musibah, semua hal-hal yang tidak kita senangi itu menimpa kepada kita karena kita tidak dalam kondisi suci dari hadas, suci dari mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, berikan pertolongan kepada kita menjadi hambanya yang beriman, hambanya yang taat patuh kepada Allah dan Rasul, dan orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasul sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Assalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiy qadimah wa amarna bidzalika karama tashrima wa ta'zima. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafirudh dhunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal mubtadi'atal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-ghala'a, Allahumma sallimna al-muslimin wa 'afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal waba'a wal bala'a wasyuq wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldal muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al baldatana baldata Indonesia khususan qaryata Surabaya
baldatun wa qaryatun thayyibatun mutmainnatun wa rabbun ghafurun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah